Assalamualaikum teman-teman. Nama saya Ningintan Lestari dari kelas 2 BPK PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak usia dini dengan hambatan interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku, serta metode pembelajaran yang tepat digunakan untuk calon pendidik anak usia dini. Pengertian ASD. Istilah ASD atau Autism Spectrum Disorder digunakan untuk menjelaskan kelompok gangguan yang mempunyai kesamaan berdasarkan kategori diagnosa dan gejala inti yang sama. Sebelumnya, gangguan-gangguan ini dikategorikan dalam gangguan autism, sindrom Asperger, dan gangguan perkembangan pervasif tidak spesifik atau PDD-NOS. Istilah Autism Spectrum Disorder sekarang digunakan untuk menggambarkan sebagian besar anak yang sebelumnya terdiagnosa dengan gangguan yang sama seperti tersebut di atas. Sedangkan autism sendiri adalah gangguan perkembangan yang sangat kompleks, gangguan perkembangan sepanjang rentang kehidupan yang berasal dari gangguan neurologis dengan rentang gejala inti yang berbeda dalam komunikasi, interaksi sosial, pemrosesan sensori, dan pola perilaku repetitif dan rigid. Karakteristik dari anak ASD ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kesulitan dengan komunikasi dan interaksi sosial di seluruh konteks, dan yang kedua adalah terbatasnya minat dan perilaku berulang. Kesulitan dengan komunikasi dan interaksi sosial di seluruh konteks diantaranya meliputi kesulitan dengan timbal balik sosial emosional, masalah dengan perilaku komunikatif nonverbal, kesulitan dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan, kurangnya kemampuan untuk memprediksi minat dan perilaku orang lain, kesulitan terhadap bahasa yang abstrak dan memahami arti bahasa, kesulitan dalam percakapan dan komunikasi sosial, dan rendahnya kemampuan memahami perbedaan aturan sosial dan aturan yang tidak tertulis. Selanjutnya, minat terbatas dan perilaku berulang. Yang pertama itu gerakan motorik stereotip atau berulang, penggunaan objek atau pidato seperti mengapakan atau echolalia. Yang kedua, desakan pada kesamaan, tidak fleksibel, kepatuhan terhadap rutinitas, ritual atau pola perilaku verbal ataupun nonverbal. Yang ketiga, sangat terbatas, terpaku pada hal yang abnormal dalam intensitas yang sangat fokus, misalnya terpaku pada benda-benda seperti botol dan roda. Yang keempat yaitu ada hiper atau hiporeaktivitas terhadap masukan sensorik atau kepentingan yang tidak biasa dalam aspek sensorik dari lingkungan. Program kebutuhan khusus, beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu: pertama, memahami karakteristik anak. Setiap anak dengan kebutuhan khusus memiliki karakter berbeda. Misalnya, dengan mengalami hambatan penglihatan, maka mereka mengalami masalah dalam orientasi dan mobilitas. Contohnya, ketika guru akan memberitahu sesuatu dan menggunakan media, misalnya gelas, maka guru harus memberi kesempatan kepada anak untuk meraba gelas itu. Hal ini dilakukan agar anak mendapatkan persepsi tentang bentuk gelas, berat, dan sebagainya tentang gelas. Yang kedua, menyediakan bantuan. Di sini kita dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama, menggunakan pendekatan pengajaran terstruktur yang didasari oleh pemikiran bahwa lingkungan harus diadaptasi untuk anak dengan ASD, bukan anak yang beradaptasi pada lingkungan. Yang kedua, menggunakan pendekatan yang mendasarkan pada pemahaman menyeluruh akan fungsi anak. Yang ketiga, menggunakan strategi pengajaran yang didesain untuk mengakomodasi kelebihan dan kelemahan anak, termasuk mengakomodasi kekurangannya dan mengurangi stresor. Yang keempat, kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua penting sehingga pelajaran yang diberikan di sekolah dapat dilanjutkan di rumah. Strategi pembelajaran kebutuhan khusus. Yang pertama, adaptasikan lingkungan. Bisa menggunakan kode warna, gambar visual, tempat yang terstruktur atau tidak mudah berubah-ubah. Yang kedua, pahami anak-anak seperti memahami karakteristik mereka, apa yang membuat mereka senang, apa yang paling disukai mereka, apa yang mereka kerjakan sepanjang waktu, apa yang tidak mereka sukai, apa yang membuat mereka marah, dan apa yang sangat sulit mereka lakukan. Yang ketiga, menyediakan pemahaman sosial dan partisipasi.
Hendaknya seorang pendidik dapat menyediakan reward atau pujian jika anak tersebut berpartisipasi dengan baik dan juga mengajarkan norma-norma sosial. Yang ketiga, memberikan kebutuhan sensori dengan mempertimbangkan dan memodifikasi lingkungan jika itu diperlukan, dan juga menyediakan kesempatan mendapatkan sensasi yang sangat dibutuhkan oleh anak, misalnya mainan sensori seperti plastisin dan botol aromaterapi. Yang keempat, dengan memberikan dukungan transisi, seperti menggunakan jadwal visual dan instruksi verbal yang jelas dan sederhana, untuk membantu memahamkan anak akan rutinitas yang teratur dan terprediksi. Yang kelima, dengan menyesuaikan tuntutan. Caranya dengan mempertimbangkan tuntutan materi yang akan diberikan kepada anak-anak, dan juga memberikan instruksi secara verbal ataupun mendemonstrasikan melalui urutan gambar kegiatan. Yang keenam, dengan menyediakan waktu bagi anak-anak, yaitu dengan melakukan kegiatan yang disukai selama pembelajaran sepanjang hari. Yang ketujuh, menyediakan pemahaman sosial dan partisipasi dengan menyediakan reward dan pujian jika anak berpartisipasi dengan baik. Yang kedelapan, mengajarkan generalisasi dengan menyiapkan mengajarkan kegiatan di situasi yang berbeda dan dengan orang yang berbeda pula. Yang kesembilan, berkolaborasi dengan bekerja sama dengan orang-orang yang bisa memahami anak-anak dengan baik seperti orang tua, dokter, psikolog, saudara, partner guru, dan lain-lain. Yang ke-10, meningkatkan keterampilan komunikasi. Dalam mengembangkan keterampilan dasar komunikasi bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu dengan cara chain attention, modifikasi bahasa, dan memfasilitasi interaksi awal. Ke-11 ada meningkatkan perilaku positif. Untuk memulai memahami kesulitan berperilaku pada ASD, maka kita harus memahami manajemen perilaku secara umum. Prinsip yang paling penting untuk memahami perilaku yaitu dengan seseorang tidak pernah bertindak sembarangan dan juga semua perilaku pasti beralasan. Beberapa hal di bawah ini yang dapat membuat ASD mempunyai perilaku yang menantang atau perilaku yang tidak sesuai dengan konteks lingkungan. Yang pertama, gangguan memahami sosial. Karakteristik yang berarti dari kesulitan ASD yakni theory of mind, yaitu kemampuan untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami pikiran, perasaan, serta ucapan orang. Yang kedua adalah gangguan komunikasi. Derajat gangguan komunikasi untuk ASD ada perbedaan, yakni pertama, individu tidak bisa berbicara untuk komunikasi dan sangat sedikit pemahaman. Yang kedua, individu dengan kemampuan ekspresif dan reseptifnya terbatas. Yang ketiga, individu yang cukup baik bahasa ekspresinya. Kemudian yang ketiga adalah pola perilaku yang terbatas, seperti tidak fleksibel untuk mematuhi rutinitas, gerakan repetitif, keasikan yang melelahkan pada minat tertentu, contohnya video tertentu atau topik karakter tertentu, dan juga kesulitan terhadap perubahan. Selanjutnya ada beberapa hal yang membuat perilaku ini menjadi negatif atau menantang, yakni yang pertama masalah kognitif seperti sulit berpikir abstrak, sulit mengorganisasikan informasi, sulit memproses informasi, memproses instruksi atau perintah, dan membutuhkan visual untuk mendukung kelemahan kognitif mereka. Kemudian yang kedua adalah masalah sensori. Individu ASD mempunyai kesulitan memproses masukan sensori dari 7 area sensori sistem seperti penglihatan, pendengaran, perasa, peraba, pembauan, pergerakan, dan keseimbangan posisi tubuh. Nah, kemudian strategi untuk mencegah masalah perilakunya yaitu dengan mengkonkretkan benda, meletakkan benda sesuai dengan tempatnya, menyediakan alat komunikasi untuk alternatif berkomunikasi mereka, sediakan peraga visual untuk menunjukkan benda yang akan dipakai selanjutnya. Kemudian jadwalkan visualnya. Konsep abstrak mungkin akan sulit dipahami secara lisan, maka sebaiknya itu menyajikan dengan cara visual agar anak itu paham. Selanjutnya adalah melakukan urutan, gunakan sekuen, dan gunakan kata yang familiar dan singkat. Selanjutnya, meningkatkan interaksi sosial dengan karakteristik yang melekat pada ASD. Hal yang dapat meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial adalah dengan bermain,
Beberapa hal yang membuat pentingnya bermain untuk ASD adalah anak-anak dengan autisme seringkali memiliki kesulitan dalam beberapa elemen bermain. Mereka perlu diajarkan bermain. Kemudian salah satu tujuan utama bagi anak-anak dengan autisme usia prasekolah adalah belajar bermain. Lalu, strategi mengembangkan keterampilan bermain. Strategi mengembangkan keterampilan bermain dengan karakteristik yang melekat pada ASD. Hal yang meningkatkan keterampilan berinteraksi sosial adalah dengan bermain. Beberapa hal yang membuat pentingnya bermain untuk ASD adalah yang pertama itu bermain bebas. Yang kedua bermain terstruktur, yang ketiga bermain sensorial permainan, yang keempat bermain sebab akibat, dan yang terakhir bermain representasional kegiatan.